pagi semua. Pagi, Bu. Ya. Sehat semua ya. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar mengenai makna dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Apa yang akan kalian dapatkan dengan belajar materi ini? Ialah kalian bisa menganalisis apa itu makna peraturan perundang-undangan, dan kalian pun bisa menganalisisnya mengenai bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Berdoa mulai. Selesai. Untuk absen silakan kalian klik Google Form daftar hadirnya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu ada video, silahkan kalian untuk mengamatinya. Sudah melihat semua ya videonya? Baiklah, dari video yang sudah kalian tonton tadi, silakan kalian analisis secara individu apa informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut, kemudian makna apa yang berkaitan dengan peraturan dalam video tersebut, ya. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit, silakan kalian mengingat kembali apa yang telah kalian tonton tadi, informasi apa yang didapat, kemudian maknanya. Oke, Ibu minta sekarang Elvina. Evin, dari video tersebut Vina, apa informasi yang kamu dapatkan? Informasi tentang peraturan rambu-rambu lalu lintas, yaitu lampu merah. Maknanya bahwa kita harus mematuhi peraturan yang ada dalam kehidupan, baik itu di sekolah, masyarakat, dan negara. Ya, jelas ya. Dari video yang kita tonton tersebut, secara tersirat ada peraturan yang berlaku. Video tadi kan ada mobil berhenti seketika pada saat lampu merah. Nah, di situ kan berarti kan kita sudah paham, sudah tahu bahwa lampu merah berhenti. Jadi ada aturan. Oke, jadi jelas ya bahwa kita dimanapun dan kapanpun harus senantiasa paham akan peraturan yang ada di sekitar kita. Untuk memahaminya lebih lanjut, ini ada materi yang bisa kalian cermati. Itulah materinya yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kelompoknya masing-masing. Kita masuk ke bahan diskusinya. Silakan kalian mencari mengenai contoh produk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kelompok kalian ya. Kemudian soalnya, jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Sudah ada yang selesai kelompoknya, diskusinya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita mulai dari kelompoknya Elvina. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Nama saya Elvina Vinarta. Saya akan mempresentasikan tentang Peraturan Bupati Waikanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan tata tertib sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. 1. Undang-undang termasuk ke dalam tingkatan nomor 7. 2. A. Undang-Undang Dasar 1945.
B. Ketetapan MPR. C. Undang-undang atau PERPPU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan Daerah Provinsi. 3. Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bupati Waikana Nomor 12 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama sumber hukum Undang-Undang Dasar 1945. 4. Karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tingkatnya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Selamat siang. Ada yang mau ditanya? Cukup, Bu. Oke, cukup. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan sama-sama dari materi yang sudah kita bahas, kemudian dari diskusi. Kalian menemukan undang-undang, peraturan perundang-undangan, kemudian mendiskusikan tata urutannya. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya adalah, dari menganalisis Perda Bupati, saya bisa tahu bahwa peraturan itu masuk ke dalam peraturan perundangan yang terakhir dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Oke, ini Elia ya? Ya, Bu. Ya, bagus ya jawabannya Elia ya. Ya, Bu. Bagus ya jawabannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik sama-sama di sini ialah dengan kita menganalisis salah satu dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kelompok kita bisa mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan itu termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita dan masuk ke dalam tingkatan-tingkatannya. Kemudian peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan apalagi antara peraturan perundangan yang paling rendah dengan peraturan perundangan yang tertinggi. Jadi anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Kita sama-sama semua bisa menyimpulkan. Kalian sudah bisa menyimpulkan. Untuk minggu besok kita belajar mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi silakan dilanjutkan untuk tugas-tugas yang belum selesai. Dilanjutkan di grup WA-nya ya. Nanti tinggal di-upload di grup WA-nya. Kemudian ada satu lagi tugas berdasarkan kelompok ya. Itu kalian buatlah peta konsep. Jadi peta konsep itu gimana? Kalian tinggal buat materi apa-apa saja yang sudah dibahas ya. Materi apa-apa saja yang sudah dibahas itu dibuat dalam bentuk konsep ya. Bisa ya? Ya, Bu. Bisa? Paham nggak? Nah, itu semua nanti di-upload di WA Ibu ya. Di WA Ibu aja biar jelas. Untuk LKPD juga di WhatsApp pribadi Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kemudian untuk soal-soal latihannya, kalian bisa klik di Google Form soal latihan ya. Ibu tunggu sampai nanti malam sekitar pukul 23.00 ya. Karena kalian pastikan banyak tugas-tugas yang lainnya. Ibu tunggu sampai jam 11 malam. Silakan mengupload tugas-tugasnya di grup WA pribadi Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup bersama-sama pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Kita selesai. Oke, selamat siang semua. Siang. Oke,